Cara menanam budidaya bonsai, langkah pertama yaitu pemilihan jenis tanaman, itu penting sekali. Langkah pertama yang sangat penting dalam budidaya bonsai adalah memilih jenis tanaman yang cocok untuk dijadikan bonsai. Ada banyak jenis tanaman yang sering digunakan untuk budidaya bonsai, seperti kita kenal dengan pohon serut, pohon sancang, itu seperti pohon waung ya, pohon anting putri, pohon ficus atau beringin, bisa pohon bougainville, bisa pohon kelampis, bisa pohon asem, dan banyak lagi pokoknya. Jadi pemahaman ini penting. Berarti intinya dalam bahasa ini kan apa ya bahan sing nek di bonsai. Sebetulnya ada 4 kriteria bahan yang bisa dibonsai. 1, kriteria pertama itu harus berbatang keras. Nomor 2 yaitu berumur panjang. Jadi pohon yang bisa berumur panjang banyak ya, ada yang pohon ini memang gak iso suwi ya, enten sing gak bisa berumur panjang. Jadi tidak heran kalaupun di luar negeri, mungkin lihat di media sosial atau mungkin di internet ya, ada yang bonsai di Jepang tuh yang berumur 500 tahun, ada yang berumur 1000 tahun, itu sudah biasa, karena biasanya bonsai itu pasti lebih umurnya bisa berkali-kali lipat dari umur manusia atau makhluk hidup yang lainnya. Dan yang ketiga adalah memiliki anatomi kelengkapan kebutuhan komponen bonsai. Lagi opo ini. Jadi kalau di bonsai itu ada istilah anatomi. Anatomi itu seperti kalau kita ibaratkan seperti manusia itu, anatomi itu ada anatomi kaki, ada badan, ada tangan, dan ada kepala ataupun mahkota. Seluruh peserta pelatihan yang hadir pun tampak menyimak dengan baik, yang mana materi yang disampaikan narasumber masih berlanjut dengan membahas cara serta step by step menanam pohon bonsai yang baik dan benar agar dapat dipraktekkan untuk pembudidaya bonsai. Karena apa? Kalau cuma nggak dikupas, kalau cuma ditancap aja di media ya, dia akar masih tumbuh dari sini ya. Kadang itu ada pembusukan di bawah karena air terlalu turun, jadi kadang airnya terlalu turun ke bawah di sini dan menjadi pembusukan. Terus akhirnya di dalam pertumbuhan akar yang di sini itu nggak merata, pembusukannya nggak roto, jadi akarnya tukul kok ngesor, kok dhuwur, jadi dia tuh nggak merata. Terus akar akan mentok di media yang paling keras dan akan ngubelan si melebur ini, melebur ono, jadi akar nggak nyaman. Tapi kalau digini kan, dikupas begini, nanti akan ini sudah pasti tidak ada pembusukan, dipastikan ini tancap dan akar akan tumbuh selalu pas tepat di tempat ini, tepat di bekas kupasan ini, dan akan merata. Jadi enggak naik turun pertumbuhan akarnya, karena nanti pertumbuhan akar yang merata ini dibutuhkan sekali untuk budidaya bonsai. Dalam hal nanti itu akan dibutuhkan dalam selanjutnya adalah untuk tanaman bonsai. Menurut kami pelatihan ini sangat bermanfaat karena satu, selain bisa menambah wawasan dan pengetahuan kami tentang perbonsaian, kemudian yang kedua diharapkan dengan adanya pelatihan ini bisa memberikan alternatif tambahan, penghasilan tambahan kepada petani nantinya, karena pada saat ini selain budidaya pertanian yang ada, perlu ada tambahan berupa keterampilan, yaitu budidaya bonsai ini. Dari yang saya terima tadi justru semakin banyak memberikan wawasan kepada kami, ternyata bonsai itu selain juga punya nilai jual tinggi dan ternyata mudah diaplikasikan apabila kita memang betul-betul fokus di situ. Kalau menurut informasi yang disampaikan oleh narasumber tadi, ternyata bonsai itu nilai pasarnya sangat tinggi dan peluang pasarnya juga sangat terbuka lebar, karena informasinya tadi dengan merawat bonsai selama 5 tahun tapi ternyata di online kan itu 5 menit itu sudah sold out, jadi sangat besar sekali peluangnya.
Dalam pelatihan ini, para peserta pelatihan dapat melihat secara langsung proses pencangkokan bonsai. Pada umumnya, untuk memperoleh bahan bonsai ini pada prinsipnya sama saja dengan cara mencangkok untuk memperbanyak tanaman seperti biasa. Namun yang ditampilkan kali ini adalah beberapa cara mencangkok yang biasa diterapkan untuk memperoleh bahan bonsai. Di sela-sela praktik narasumber juga menjelaskan secara detail, sehingga harapannya para peserta dapat memahami dengan baik dan praktik langsung ke depannya. Nah ini nggak apa-apa, ini pecah nih nggak apa-apa. Soalnya kan jalur kehidupan nantinya dari sini. Ini dibungkus atas supaya tumbuh akar. Kalau nanti sudah panen, akar yang ada yang tumbuh dari celah-celah sini ini dihilangkan saja, dipelihara akarnya dari sini, ini dibungkus. Jadi nantinya ini akan ditanam itu sudah membentuk tekstur akar. Jadi terlihat mencengkeram gitu. Jadi fungsinya kalau dicangkok cuman gini dibungkus, tidak dipecah, akar akan tumbuh dari sini dan menggumpal muter. Melok media ini kalau media cangkok ini. Tapi kalau yang dari sini dibungkus gini, dia aja terpisah-pisah. Walaupun dia bergumpal muter, kalaupun diambil diarahkan ke sini itu lebih mudah. Dia sudah terpisah-pisah. Terus dan batang yang terpecah yang di atasnya nanti kita ambil itu akan kita butuhkan untuk proses selanjutnya waktu di budidaya. Terima kasih sekali kami aturkan kepada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Pertanian yang telah memberikan pelatihan tentang budidaya bonsai. Ini kami harapkan saya terima kasih sekali untuk ilmu-ilmunya dan rencana akan kami sebarluaskan ke masyarakat tani di wilayah kami, di wilayah binaan kami. Dan ini harapan kami dengan ilmu budidaya bonsai ini bisa meningkatkan kesejahteraan taraf hidupnya para masyarakat tani di wilayah binaan kami. Terima kasih. Untuk pasar bonsai saya kira masih sangat luas, dan untuk bahan-bahannya juga ini di Kabupaten Blitar ini mulai dari lereng Gunung Kelut sampai dari pesisir pantai selatan ini bahannya cukup tersedia. Jadi semoga ini merupakan suatu sumber dari peningkatan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi ini untuk bisa dikembangkan di masyarakat wilayah binaan teman-teman PPL kami dan teman-teman PPL ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kita. Seni budidaya bonsai membutuhkan kreativitas, ketekunan, dan juga waktu lama karena bonsai merupakan produk rekayasa atau buatan dari manusia. Meskipun rekayasa, namun bagaimana caranya bonsai terlihat seperti alami yang dapat memikat mata para pecinta bonsai seperti yang dijelaskan oleh narasumber Edi Prayitno. Bonsai adalah sebuah karya seni yang dapat diklasifikasikan sebagai seni 3 dimensi. Untuk memahami estetika seni bonsai, kita perlu mengupasnya menjadi 3 bagian, yaitu filosofi, teori, dan ilmu yang berkaitan dengan seni bonsai. Hal-hal yang perlu dipahami dalam filosofi seni bonsai terutama terkait dengan semua konsep, unsur, dan faktor penunjangnya.
yaitu rekayasa. Rancang bangun karya seni. Seni bonsai mencakup tata cara pemeliharaan, penataan, dan perawatan pohon berumur panjang di dalam pot atau wadah tertentu. Pengolahan pohon disebut juga dengan medium bonsai. Menjadi sebuah karya seni memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan karena proses pengolahannya harus melalui berbagai tahapan sesuai dengan konsep bonsai yang diinginkan. Jadi dalam rekayasa ini, bonsai itu produk rekayasa ya. Jadi pasti produk buatan, gayaan tangan. Nek oleh koalas apa nemu langsung digobalik di pot dan di bonsai, itu termasuk wong beruntung. Rata-rata pasti butuh sentuhan rekayasa manusia atau sentuhan tangan manusia. Jadi akan tetapi kalau sudah ditampilkan sebagai bonsai, rekayasa itu diusahakan atau dihilangkan seminimal mungkin supaya bekas rekayasa itu tidak terlihat seperti alami. Yang kita lihat menurut pohon seperti alami itu sifatnya saja berarti, tapi sebenarnya itu produk rekayasa, kan begitu bonsai. Nomor 2, dinamis, kehidupan dan perubahan. Materi yang digunakan sebagai medium atau objek seni bonsai adalah pohon hidup. Setiap pohon mempunyai pola dan karakteristik tersendiri-sendiri. Perubahan alami dapat terjadi setiap saat pada sebuah pohon. Di antaranya adalah kerusakan pada sebagian anatomi. Jika sebagian anatomi pohon rusak, itu dapat mempengaruhi perubahan dalam konsep dasar seni bonsai pada mulanya. Akibatnya sedikit banyak penampilan akan berubah. Dan di Blitar ini peluangnya sangat besar sekali di bonsai ini. Kalau boleh kita mereview nama, ada suatu tempat kita yang namanya Serut. Nah, di sana serut ini salah satu bahan bonsai. Mungkin sudah memang sudah dikodratkan dari sananya bahwa di Blitar ini tempatnya bonsai karena ada tanaman serut yang daerahnya juga namanya serut, dan itu bahan bonsai yang bagus. Nah, kemudian dari bonsai ini ternyata juga menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Jadi peluang-peluang yang diakibatkan oleh usaha bonsai itu mulai dari yang cari benihnya atau cari bahannya di hutan-hutan, kemudian yang membuat potnya, yang membuat medianya, kemudian yang jualan dan sebagainya. Jadi melibatkan banyak stakeholder. Ini tentunya peluang untuk kita semuanya, dan membuat bonsai ini tidak harus meluangkan waktu yang khusus. Mungkin bisa juga memanfaatkan waktu-waktu senggangnya untuk membuat itu, sehingga ketika ada usaha yang lain, waktu istirahatnya digunakan untuk membuat bonsai ini, sehingga ini pemanfaatan waktu yang sangat baik untuk mereka yang banyak ya punya waktu luang lah untuk itu ya.